Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore, Bu Sulis, Bu Evi. Selamat sore. Selamat sore, Bu Mira. Oke, hari ini kita akan melaksanakan percakapan coaching. Pada kesempatan kali ini, Bu Sulis selaku coach dan Bu Evi selaku coachee, serta saya sendiri selaku pengamat. Sebelum melaksanakan percakapan coaching ini, saya akan bertanya kepada Bu Sulis selaku coach maksud saya, apa saja kompetensi coaching yang akan Bu Sulis kembangkan dalam percakapan coaching pada kali ini? Ya, terima kasih Bu Mira atas kesempatannya. Di sini saya mau mencoba mempraktekkan tentang percakapan-percakapan dalam coaching dalam dunia pendidikan ya, gitu, baik kita terhadap anak maupun sebagai dengan rekan sejawat gitu. Nah, saya berusaha untuk memunculkan kompetensi-kompetensi dalam percakapan coaching itu ada kehadiran penuh gitu ya. Di sini ada coaching present, terus ada mendengar aktif, dan kompetensi ketiga yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Kira-kira dari tiga kompetensi itu eh, mudah-mudahan saya mempraktekkan apakah nanti termasuk dalam kriteria-kriteria tersebut masuk dalam itu saya masih kurang paham Bu. Makanya saya perlu nanti diamati atau evaluasi bareng-bareng dengan Bu Mira dan Bu Evi. Itu kira-kira Bu Mira. Ya, baik Bu Sulis, dari ketiga kompetensi tadi yang Ibu Sulis sebutkan, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu Sulis kembangkan, Bu? Ya, nah dari ketiga kompetensi tadi kita sebagai coach itu pengen yang saya kembangkan dalam diri saya sendiri sebagai coach itu yaitu tentang eh, apa namanya pendengar aktif gitu ya. Kita sebagai coach itu harus berusaha pengennya dari saya menjadi pendengar yang aktif, di mana saya secara pribadi apabila ada mendengarkan keluhan dari teman-teman atau keluhan dari siswa, saya merasa gatel gitu ya, merasa pengen buru-buru untuk memberikan solusi dari saya gitu ya. Tanpa kita sadari, oh langsung biasanya kita langsung 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 tek ini loh solusinya, ini loh ini tanpa memberikan kesempatan bagi coach tersebut untuk memunculkan ide-ide dari coach tersebut gitu. Mungkin ada potensi-potensi tersebut dari coach tersebut malahan gitu. Dan kompetensi tersebut yang mungkin belum saya gali gitu ya. Terus selanjutnya mengenai apa namanya pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, gitu. Nah, kira-kira pertanyaan yang berbobot itu akan memunculkan tidak gitu sifat solutif dari sang coaching-nya gitu. Nah, konsentrasi itu Bu, secara spesifik dua kompetensi tadi yang pengen saya kembangkan di dalam praktek percakapan coaching ini Bu. Terima kasih Bu Mira. Baik Bu Sulis, pada kesempatan kali ini saya selaku pengamat akan mengamati dan mengobservasi terutama dua kompetensi yang ingin Bu Sulis capai ya Bu ya. Nanti hasil observasinya saya akan sampaikan setelah kegiatan percakapan coaching ini. Nah, silakan Bu Sulis dan Bu Evi melakukan percakapan coaching. Terima kasih Bu Mira. Makasih Bu Mira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat sore Bu Sulis. Ada waktunya sebentar Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Evi. Gimana gimana? Gimana Bu Evi? Ada yang bisa saya bantu? Kira-kira Bu Evi ada apa ini gerangan?
Ini Bu, ya, aku pengen ngobrol gitu sebentar dengan Ibu. Boleh nggak Bu? Hmm. Ya. Eh, mau tanya-tanya sedikit aja sih Bu. Oh iya, boleh dong Bu Evi, boleh, boleh. Monggo, monggo, monggo. Silakan Bu Evi. Nah, Monggo santai saja ya Bu Evi mm, ya. iya, terima kasih banyak Bu Sulis. Ya, gimana gimana nih Bu? Ada kabar apa ini kira-kira Bu Evi ini? Eh, Begini Bu Sulis ya. Ada yang ingin saya bicarakan sama Ibu. Ya, mungkin Ibu punya solusi mengenai permasalahan saya saat ini, ya, yang sedang saya hadapi sekarang. Itu mengenai pemanfaatan gadget, Bu, yang sering kurang dimanfaatkan dengan baik oleh siswa-siswa saya, gitu ya. Eh, saya bingung gitu ya, Bu ya. Banyak Iya, siswa yang nilainya merosot. Ya, ternyata setelah diselidiki, banyak yang disebabkan oleh pengaruh bermain game online di gadget itu. Ya, iya, iya. jadi karena itu mereka jadi lupa belajar. Ya, bahkan Hmm, ada hmm, hmm. juga yang lupa sholat, Bu. Ya, Masya Allah. Ya, ya, iya. ya. Mamanya itu ada beberapa yang mengeluh ke saya, katanya ya anaknya tuh sekarang kok sering marah-marah dan juga lupa Oh, waktu ya kalau sudah main HP begitu Bu. iya, Terus iya, terang iya. saja saya merasa bingung sekali Bu dengan kasus yang seperti ini. Begitu Iya, Bu. iya, iya, iya. Iya, iya. Hmm, maksud Bu Evi itu mungkin Ibu bingung ya Bu ya, nilai murid Ibu itu banyak yang Salah. jeleknya gitu ya, karena disebabkan karena murid Ibu sering main game online yang secara berlebihan gitu ya Bu Evi ya. Iya betul. Ditambah lagi kayaknya apa mengkhawatirkan adanya sensitif Sensitif. ya, secara psikologis ya, psikologis anak akibat bermain HP ya Bu ya, secara berlebihan. Itu ya Bu Iya. Evi ya? Iya, iya betul sekali Bu Sulisnya, ya. Nah, itu semua saya jadi bingung Bu, gitu ya. Saya harus bagaimana gitu Bu? Apa yang harus saya lakukan gitu Bu? Iya, 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 Bu Evi. Kalau semisalnya nih Bu ya, kalau dari saya ini kalau gimana kalau keberadaan HP gitu ya untuk zaman sekarang ini kita tiadakan gitu Bu Evi. Atau Ah, ditunda dulu nih, ditunda dulu nih untuk pemakaiannya terhadap anak-anak kita ya di usia sekolah itu. Kira-kira bisa nggak Bu Evi kalau seperti itu Bu Evi? oh, kayaknya sih nggak bisa ya Bu ya. Ya, Hmm. zaman digital seperti sekarang ini kan semuanya pakai HP Bu. Ya, kalau kemana-mana ketinggalan HP itu juga bingung Bu ya. Jadi anak-anak apalagi kalau ketinggalan HP sehari itu seperti ketinggalan info setahun kayaknya Bu. Itu Bu. Betul banget ya Bu Jadi Evi ya. tidak bisa. Eh, Ya. iya. Gimana ya? Kira-kira ada rencana apa nih Bu Evi kita itu biar tracknya gitu ya, gitu ya. Ihdinas syiratal mustaqim gitu ya. Apa misalkan mungkin ya dari gadgetnya ya. Hmm. Pemakaian gadget murid mungkin Bu Evi atau gimana Bu Evi itu? Mhm. Oh iya, ya Bu ya. Mungkin kita rubah saja ya Bu ya pola kerja mereka begitu ya. Kita sibukkan saja mereka dengan pembelajaran secara digital Bu. Ya. Jadi mereka tetap bisa menggunakan HP-nya dengan mengerjakan tugas-tugasnya. Mm-mm. Begitu, Bu. Iya, Misalnya mereka bisa ngevlog mungkin ya, bisa edit video mungkin ya, terus bisa merangkum materi. Jadi membuat dan mengedit mengerjakan berbagai macam LKS di HP ya, Bu ya. betul betul itu. Membuat teka-teki mungkin ya atau Mm-mm. apa misteri dari pembelajaran main game ya seperti game buat wall, Meskes ya. Jadi siswa
bisa dilombakan untuk ide-ide kreatifnya, begitu ya Bu Iya, ya. iya, Asik itu Bu. Ya. betul. Atau bahkan mereka bisa menghasilkan uang dari membuat game online edukatif Bu. Gitu. Begitu ya, yang dipatenkan. Iya, Jadi iya. bisa buat iklan dan jualan online juga. Masya Allah. Jadi walaupun mereka bermain game, tapi mereka tetap belajar. Tugas dan latihan juga terselesaikan. Hmm, Ketuntasan materi bisa tercapai. iya. Dan siswa kemungkinan malah akan lebih paham Bu, dengan cara mereka yang mereka Wah, sukai itu. nah, Ya, kayaknya seru deh Bu, kalau seperti itu. Gimana ya, Bu kalau begitu Bu? Menurut keren Bu Evi ya. Idenya, gagasan Bu Evi itu seru banget kalau menurut saya ya. Gitu, mantap Bu. Pokoknya atraktif ya kalau menurut saya itu atraktif sama inovatif Bu kayaknya Bu. Mantap banget itu Bu. Bismillah Bu Evi, semangat Bu Evi. Iya, Bu. Semangat, Bu. Iya, Bu. Oke Bu Evi, boleh segera dicoba kayaknya Bu Evi itu ya. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi kali ya buat teman kita yang lainnya Bu Evi. Gitu. Mungkin ajak kira-kira gitu ya yang bisa terlibat, yang support Bu gitu ya biar lebih maksimal dan mendukung penuh Bu. Oh, nah, betul, Bu. Ya. Eh, Ya, saya betul. sepertinya harus mencatat, harus menjadwalkan lebih dengan para siswa ya, Iya Bu, ya. betul. Dengan para orang tua dan kepala sekolah Ah, tentunya ya, Bu, ya. sip. Supaya matang dan terprogram, begitu Iya, ya. Ada tujuannya yang jelas. Setujui dan dilaksanakan antar siswa dengan guru, ya, siswa dengan orang tua di rumah dan iya, siswa iya. dengan siswa di sekolah. Jadi semuanya Bu nih. Ya, Bu Evi hebat, keren luar biasa gitu ya Bu ya. Tapi ingat Bu Evi ini, selain kita yang memprogram ya untuk mengupgrade siswa kita, ternyata kita sebagai guru juga harus apa ya? Harus apa Bu Evi kira-kira ya? harus upgrade juga ya. Begitu Masya ya. Allah, Bu, ya. luar biasa Harus benar, upgrade. benar, benar. Iya, jadi biar kekinian begitu ya, Bu. Betul, Biar betul, betul. fresh, biar sejalan dengan murid-muridnya. Jadi saya harus Allah. banyak belajar lagi nih Bu nih. Ya, ya Mak Jos pokoknya Bu. Ya, Bismillah Bu Sulis. Jos seperti Ya, Bapak. terima kasih Oke. banyak Bu. Ya, Ibu telah membuka jalan. Ya, asalnya bingung. Sekarang saya jadi semangat gitu. Terima kasih Ibu. Iya Bu, ini yang hebat ya sama Bu Evin. Alhamdulillah Bu Evi ya. Evi, Nah, kita doakan ya yang terbaik gitu ya. Saling gitu. Semangat terima kasih lanjutkan banyak. Bu Evi. Iya, Ibu. Terima kasih banyak, Bu Sulis. Mohon maaf ya, Bu, sudah mengganggu Ibu, sudah mengganggu waktunya. Jangan kapok ya, Bu, ya. Terima kasih Enggak dong Bu banyak. Saya Evi. jadi semangat ketemu Bu Sulis. Terima kasih. Sama-sama. Bisa aja Bu Evi mah. Oke, siap, siap, siap. Iya. Assalamualaikum. Ya. Masya Allah, bagus sekali percakapan Bu Sulis dan Bu Evi. Alhamdulillah ya Bu ya. Dari hasil observasi saya sebagai pengamat, Bu Sulis sudah melaksanakan dengan baik ya Bu ya. Apa namanya? Memunculkan pertanyaan-pertanyaan tematik agar Koci Bu Evi dapat memaparkan permasalahannya. Ibu Sulis juga sudah bisa menjadi pendengar yang baik sehingga alur ceritanya itu tersampaikan. Dari si Koci itu menyampaikan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana, aksi, dan tanggung jawab yang akan Koci lakukan. Bagus sekali dua-duanya, Bu Sus dan Bu Evi, menurut saya sudah sangat baik.
Nah, selanjutnya saya ingin menanyakan kepada Bu Sulis nih, Bu Sulis sebagai coach. Indikator pengembangan apa yang sudah Ibu capai dari percakapan yang tadi Ibu lakukan? Oke. Dari pertanyaan atau dialog coaching tadi, gitu ya, indikator-indikator capaiannya yang sudah terlihat tercapai, yaitu eh, tergalinya, gitu ya, tergalinya potensi dari coach tersebut, gitu ya. Ternyata coach tersebut itu mempunyai potensi atau ide-ide, gitu ya, yang keluar sendiri dari masalah beliau sendiri, gitu ya, dari masalah Bu Evi sendiri. Tadi Bu Evi mengungkapkan masalah saya seperti ini, gini, gini. Ternyata solusinya ada di diri Bu Evi sendiri, gitu. Begitu banyaknya tadi ide-ide yang keluar, deg, 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 deg. Ternyata ide itu juga dari Bu Evi tersendiri, gitu. Nah, itu kira-kira Bu. Ya, begitu juga dengan yang saya lihat ya Bu ya selama observasi. Ibu kan tadi sebelum observasi mengatakan bahwa Ibu ingin mengembangkan kalimat-kalimat pragmatik dan menjadi pendengar aktif. Selama kegiatan percakapan tadi berlangsung, saya amati hal-hal tersebut sudah keluar semua ya Bu ya. Fokus pada area yang Ibu ingin kembangkan dan juga mendapatkan hasil yang baik dari percakapan tersebut. Sehingga Bu Evi selaku coach bisa menyampaikan permasalahannya dengan baik, menceritakannya dengan lancar, dengan nyaman ya Bu Evi ya, seperti itu ya Bu Evi. Ya, menurut saya untuk Bu Evi Iya, dan Bu Sulis benar. diacungkan 2 jempol sudah sangat baik Bu. Tinggal dipraktekkan lagi dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Evi, Bu Mira? Alhamdulillah Alhamdulillah, Ibu. kabar baik Bu. Alhamdulillah ya. Tetap Nah, semangat ya, selalu, Ibu-ibu ya. Luar biasa. selalu, insya Allah, luar biasa. Iya. Oke, Bu Ibu, di sini saya sebagai pengamat akan mengamati dialog apa namanya coaching antara coach dan coachee, di mana di sini yang sebagai coachnya adalah Bu Evi dan coachingnya Bu Mira. Nah, sebelum kita melaksanakan dialog tentang coaching, nah di sini saya akan menyampaikan rubrik penilaian ya dalam percakapan coaching gitu. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu dilakukan ya yang sesuai dengan prinsip coaching yaitu tentang kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, Iya. ada hal-hal di sini yang perlu kita perhatikan Hmm. yaitu tentang prasupervisi, ya, menanyakan tentang kompetensi serta observasi, observasi di dalam pelaksanaan percakapan coaching. Dan selanjutnya tentang percakapan pasca coaching. Nah, itu kira-kira Bu Evi sama Bu Mira kita akan praktek tentang dialog atau percakapan coaching. Siap ya Bu Evi sama Bu Mira nggih? Ini, insya Ya. Allah Bu, siap Nah, Bu. kita sama-sama belajar ya Bu ya. Mudah-mudahan Ya, bisa terlaksana dengan baik. Oke, di sini karena sudah tersistem, di sini Bu Evi yang sudah terencana Bu Evi sebagai coach. Nah, berarti saya akan bertanya pada Bu Evi ya, Bu Evi ya. Kita sharing-sharing saja Bu mangga Evi. Ibu, iya. Kita akan diskusi tentang apa namanya rubrik penilaian Bu ya. Rubrik penilaian kunci itu tadi Bu gitu. Nah, nanti setelah apa namanya kita melaksanakan itu berarti memperhatikan ya percakapan dialog coaching ini yaitu tentang kompetensi coaching ya yang ingin dikembangkan. Nah, kira-kira Bu Evi, kompetensi apa saja dalam percakapan coaching ini yang akan dikembangkan oleh Bu Evi? Gitu.
Mangga Bu Evi. Dalam percakapan ini, dalam coaching ini, saya ingin mengembangkan kompetensi saya tentang mendengar aktif ya, sebagai pendengar aktif, juga sebagai apa kita kehadiran penuh, dan juga saya ingin belajar tentang bagaimana itu apa membuat pertanyaan berbobot, Bu, dari kalimat inti Koci begitu, Bu. Oke, baik Ya, Bu Evi. mudah-mudahan. Iya, Nah, ya mudah-mudahan juga bisa eh, sampai ke nanti solusi ya dari tujuannya, terus identifikasinya bisa tergali lebih dalam, rencana aksi dan juga tanggung jawabnya nanti sampai ke komitmen begitu Bu, berhasil dicapai Allah tujuan. luar biasa. Oke, Bu Evi ya. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, Bu, mungkin ada apa namanya secara spesifik gitu ya. Dari kompetensi coaching tadi, bagiannya spesifik yang akan Bu Evi kulik gitu ya dari coaching. Itu yang Dari bagian kompetensi yang mana ya. itu Bu Evi? Di sini saya cenderung ke sebagai mendengar aktif, Bu. Ya, mendengar aktif. Karena Iya, sebagai mendengar aktif ini agak sulit untuk dilaksanakan dalam keseharian begitu ya. ya betul ya Bu ya. Biasanya kita suka ingin nyeletuk terus, Bu. Ya, ya. Gatel ya Bu Sebelum ya. selesai lawan bicara, belum selesai bicara, suka ingin menimpal gitu ya. Ingin jadi memanage hati ya. Jadi ingin mendengarkan baik-baik, menjadi pendengar yang baik begitu, Bu. Itu yang Masya. ingin ya, dalam coaching ini. Gitu, Bu. Oke. Insya Allah Mhm. kedepannya ingin seperti itu, Bu. Amin, Allahumma amin. Kita belajar bareng-bareng ya Bu Evi ya, Bu Mira. Ya, Saya akan belajar banyak dari Bu Evi dan Bu Mira di sini. Mudah-mudahan banyak ilmu yang kita dapatkan. Oke, Bu amin. Evi dan Bu Mira, eh, dari tadi tentang apa namanya prinsip-prinsip, kompetensi-kompetensi yang akan dikembangkan gitu ya. Nah, sekarang tiba waktunya Bu Evi sama Bu Mira untuk mempraktekkan bagaimana teknik percakapan dalam coaching. Nah, untuk waktu dan tempatnya gitu ya, untuk linknya kami persilakan. Silakan Bu Evi dan Bu Mira. Iya, terima kasih, Ibu. Kita mulai, Bu Mira. Ya. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam, Bu Mira. Selamat sore Bu. Selamat sore juga. Gimana kabarnya, Bu Mira? Mohon maaf nih Bu. Hmm, nanti boleh tidak saya meminta waktu Ibu sebentar? Oh, tentu saja boleh, Ibu. Silahkan. Barangkali ada yang bisa saya bantu, Bu. Iya nih Bu Evi, saya mau cerita tentang perasaan saya nih Bu akhir-akhir ini. Tentang ada permasalahan sedikit lah di kelas Bu. Oh, begitu. Baik, Ibu. Kira-kira tentang cerita apa ya, Bu? Masalah di kelas Ibu yang belakangan ini kepikiran terus begitu. Gini loh Bu, akhir-akhir ini saya tuh ngerasa murid-murid di kelas saya tuh kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid yang mengerjakan tugas tidak sampai 50% dari jumlah siswa, Bu. Oh, iya, Saya iya. jadi bingung, Bu. Mhm, iya, begitu ya, Bu. Ya. Eh, jadi, menurut Bu Mira, sekarang apa yang Bu Mira harapkan dari obrolan dengan saya pada sore hari ini, Bu? Ya, mudah-mudahan bisa, Bu ya. Saya mengharapkan solusi, Bu, atas permasalahan saya. Ya, itulah, Bu, tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Oh iya Bu. Jadi Ibu menginginkan solusi atas permasalahan kurang antusiasme murid-murid Ibu di kelas itu ya Bu ya?
Begitu ya, Iya, Bu Bu, ya? betul sekali. Hmm, iya. Jadi menurut Bu Mira, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali ya, Bu, punten, Bu. Oke, Iya, sinyalnya apa? cek. Iya, iya, terdengar, terdengar ada. Suara saya ada masuk, Bu Mira. Ada. Apa kita ulang aja? Kalau saya ingat kembali, Bu, Hmm. hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan ya, Bu. Oh Mungkin iya. terlalu monoton, Hmm, iya. saya terlalu banyak dominan dalam berbicara di kelas, bercerita di depan murid-murid saya. Dan yang kedua, mungkin saya kurang memberikan kesempatan buat murid saya untuk menyampaikan pendapatnya atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira menurut Bu Mira nih, apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu di kelas? Menurut Bu Mira apa gitu yang membuat antusias mereka dalam belajar? Kira-kira apa ya, Bu? Kalau menurut saya sih ya, Bu ya, murid-murid sepertinya menginginkan pembelajaran yang asik, Bu, yang Oh, menyenangkan dan tidak monoton. Mungkin seperti itu ya, Bu ya. ya. Kalau seperti itu saya sependapat sekali dengan Bu Mira. Lalu, menurut pendapat Bu Mira, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Sinyalnya jelek. Bu Mira, terdengar? Mungkin selama ini saya salah, Bu. Seharusnya pembelajaran itu harus terpusat pada murid, supaya murid saya lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran jadi lebih menarik. Oh iya. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya, Bu Mira? Kemungkinan ya, Bu ya, karena tugas yang saya berikan mungkin terlalu banyak dan hanya berisi banyak pertanyaan, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan. Oh iya, kalau boleh tahu, Bu Mira menggunakan sumber belajar apa saja ya di kelas? Saya sih biasanya hanya memakai buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Oh begitu ya. Menurut Ibu, adakah sumber belajar lain selain buku teks di perpustakaan, Bu? Apa ya, Bu ya? Ya, bisa sih, Bu. Sumber belajar dari video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Iya, betul sekali Bu Mira. Saya yakin bila Bu Mira menggunakan berbagai macam sumber belajar pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran Ibu di kelas. Ya, nah jadi sekarang menurut Ibu, apa rencana Bu Mira untuk menyelesaikan masalah ini?
Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan Ya. menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video YouTube atau artikel-artikel di blog. Kemudian yang kedua, saya tidak akan memberikan tugas terlalu banyak, Bu. Juga saya akan bertanya kepada siswa saya, apa bakat dan minat murid-murid saya. Istilahnya saya akan memberikan pembelajaran diferensiasi lah, Bu, sehingga murid Oh, tidak terkesan dipaksa, tetapi memang senang mengerjakan tugas-tugasnya. bagus sekali Bu Mira rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Amin, Bu. Iya. Sekarang apa komitmen Bu Mira terhadap rencana Ibu ini? Ya, mulai sekarang saya akan membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan banyak sumber untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan pembelajaran tanpa ada unsur paksaan. Saya akan menyerahkan pilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali Bu Mira. Saya sangat mendukung Ibu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya Bu, sesuai dengan harapan yang Bu Mira harapkan. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Evi atas waktunya untuk sharing. Iya, Mudah-mudahan sama-sama. kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirodoi oleh murid-murid kita. Amin. Sama-sama Bu Mira. Terima kasih Bu Mira. Sama-sama Bu. Ya, selesai Ibu Sulis. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Evi dan Bu Mira. Mantap. Oke, Bu. Ya, yang tadi saya simak ya, cukup panjang dan berbobot semua sepertinya ya, Bu ya. Mantap, luar biasa, Bu Evi dan Bu Mira. Nah, eh, dari percakapan coaching tadi, Bu, saya pengen tanya ini tentang apa namanya indikator ketercapaian mungkin, Bu. Indikator ketercapaian pas waktu Bu Evi mengembangkan kalimat-kalimat coaching yang diinginkan tadi, Bu. Kira-kira apa itu, Bu Evi? Saya bisa menggali dari awal, mulai dari tujuan coaching ya, bisa keluar eh, dari coachingnya itu sendiri gitu ya, tanpa ada paksaan atau tanpa ada saran dari saya. Jadi keluar dari hati coachingnya itu sendiri begitu Bu ya. Sampai rencana aksinya juga itu muncul dari niat coachingnya sendiri gitu ya. Jadi saya yang memunculkan ide-ide, mungkin itu idenya muncul dengan sendirinya dengan apa ya, pertanyaan-pertanyaan pemantik itu ya Bu ya, Oke, begitu. betul, betul, betul. Dan terlihat memang Bu Evi luar Ya, biasa dengan mengalir begitunya dan apa namanya terlihat jadi ya potensi-potensi atau ide-ide baru yang dikeluarkan ya, dari ide-ide baru. coach tadi ya. Coach, Gitu. iya, iya, Dan memang tadi Bu Evi menyampaikan bahwa fokus atau spesifik yang akan ditonjolkan yaitu tentang Bu Evi menjadi pendengar aktif dengar yang gitu ya. baik, iya, Oh, ya, dan dengar. terlihat sekali Bu Evi gitu. Terlihat sekali bahwa Bu Evi sudah bijak gitu bahwa memang menjadi pembicara yang baik adalah salah satunya dengan cara menjadi pendengar yang baik gitu. Dan Bu Evi telah apa namanya secara hebat, secara luar biasa sudah menjadi sosok pendengar yang aktif gitu ya. Dan tadi juga sudah muncul pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari Bu Evi ya, dan berbobot semua rupanya. Jadi memunculkan ide-ide kreatif dari sang koci di sini Bu Mira yang berperan sebagai koci luar biasa. Oke, nah Iya, terima apa kasih namanya? Bu. Mohon. Nah, kira-kira dari yang tadi sudah dilaksanakan, mungkin ada kompetensi yang ingin dikembangkan lebih dalam lagi gitu ya dari Bu Evi sendiri sebagai coach. Kira-kira apa Bu Evi?
Eh, Mungkin saya ingin belajar tentang bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu ya Bu ya. eh, Melihat dari konteks kalimat-kalimat inti yang disampaikan oleh Koci gitu supaya mengenai kena sasaran gitu ya. Karena yang tadi praktek itu adalah hasil apa namanya itu rekayasa mungkin. Mudah-mudahan pada kenyataannya nanti gitu ya di lapangan dengan siswa-siswa saya ataupun dengan rekan sejawat saya bisa mempraktekkannya seperti itu Bu, begitu. Jadi saya bisa sampai memunculkan ide-ide cemerlang dari si Koci dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik itu begitu Bu. Ya, saya Iya, iya, ingin seperti itu begitu Bu. iya. Mudah-mudahan. Luar biasa ya Bu ya. Memang segala sesuatu perlu latihan ya, latihan dan latihan. Insya Allah apa yang kita harapkan semua dari sifat kita, sikap kita sebagai coach akan terlatih. Ya, dengan pelatih kita akan dengan pelatih dan kita latihan gitu ya, akan menjadi pelatih yang handal gitu. Terima kasih Bu Evi dan Bu Mira, Ya, luar terima biasa kasih teman-temannya. Ibu Hebat, luar Mira, biasa. Bu Sulis. Assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam Bu Evi. Ya, selamat sore Bu Mira dan Bu Sulis. Sore ini kita akan melaksanakan praktek coaching. Bu Mira sebagai coach, Bu Sulis sebagai coaching, dan saya selaku pengamatnya. Ya, sebelum memulai praktek coaching, saya ingin bertanya dulu kepada coachnya Bu Mira. Eh, Menurut Bu Mira, dalam praktek coaching sekarang, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Mira kembangkan? Terima kasih Bu Evi. Dalam praktek coaching sekarang ini, ketiga kompetensi ingin saya kembangkan secara seluruhnya, yaitu menjadi pendengar yang aktif, memiliki kehadiran penuh, dan juga saya ingin mengembangkan agar saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot berdasarkan kata-kata kunci agar coach dapat memaparkan tujuan, masalah, serta rencana dan tanggung jawab terhadap permasalahannya. Begitu Bu Iya, Evi. iya, bagus sekali Bu Mira ya. Semoga coachingnya nanti terlaksana dengan lancar. Terus kemudian indikator ketercapaian apa kira-kira yang ingin dicapai oleh Bu Mira dalam praktek coaching ini? Indikator ketercapaiannya yang ingin saya capai yaitu apabila coach dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, dapat memaparkan rencana yang akan beliau lakukan. Seperti itu, Bu. Oh iya, bagus sekali Bu Mira. Terima kasih. Selanjutnya silakan Bu Mira dimulai praktek coachingnya dengan Ibu Sulis sebagai coach. Dipersilakan Ibu. Assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam, Bu Sulis. Bu Mira, apa kabarnya Bu Mira? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebenarnya sih saya kurang baik Bu. Ini badannya sedang flu, lagi demam gitu ya. Terus lagi pusing Bu mikirin. Terus terang saya lagi galau. Ya Bu, makanya saya sengaja di sini pengen ngobrol, nemuin Bu Mira, bincang-bincang dengan Bu Mira gitu Bu. Ya Allah. Mari Bu, sini Bu. Kebetulan saya sudah selesai mengajar. Iya Bu, terima kasih. Bu Sulis, apa sih yang membuat Ibu galau dan gelisah? Ini Bu, apa saya kepikiran tentang kegiatan pembagian rapot semester 1 ini Bu. Saya Mm-mm. butuh teman untuk sharing sebenarnya Bu.
Siap, Bu. Mudah-mudahan nanti saya bisa mencerahkan ya, Bu. Ya, Bu. Kenapa sih Ibu kepikiran tentang pembagian rapot? Itu kan kegiatan rutin yang sudah biasa Ibu lakukan. Iya, Bu. Gini loh, Bu. Tahun ini kan tahun pertama kita menerapkan kurikulum Merdeka ya, Bu ya. Nah, cara Ya, penilaian dan aplikasi raport yang digunakan tentunya berbeda ya, Bu ya, dengan kurikulum sebelumnya gitu. Nah, kemarin saya mengikuti BIMTEK tentang cara pengisian e-raport tentang kurikulum Merdeka ya, e-raport kurikulum Merdeka gitu. Namun saya teh masih bingung Bu, gitu ya. Saya merasa kesulitan ya untuk menjalankan aplikasi tersebut Bu, terus terang gitu ya. Saya ini kan hal baru ya, gitu. Aplikasinya aplikasi baru gitu. Nah, ya, terlebih lagi waktu untuk pembagian rapot ya Bu, tinggal sebentar lagi nih Bu. Gitu. Udah mana saya bingung aplikasinya, waktunya sebentar lagi gitu Bu. Jadi aduh, saya kepikiran terus Bu, bingung gimana gitu loh Bu Mira. ya ampun, apa sih yang Bu Sulis nggak paham? Kan biasanya yang saya tahu Bu Sulis itu selalu semangat kalau dalam mempelajari hal-hal yang baru. Iya Bu, saat saya ngikutin BIMTEK yang diadakan oleh apa namanya itu KKG Kecamatan, ya kondisi Hmm, saya memang kurang fit Bu. Sampai sekarang juga ya badan saya masih kurang fit gitu. Jadi ya gitu, jadi nerima penjelasan yang diberikan itu apa namanya kurang baik. Terlebih lagi banyak peserta BIMTEK yang apa namanya kurang sesi dalam tanya jawabnya gitu. Jadi nggak ada tanya jawab yang detail gitu. Jadi saya sama rekan-rekan guru yang lain itu belum paham betul bagaimana cara penggunaan aplikasi Erapot kurikulum Merdeka itu, Bu. Gitu. Gimana ya, Bu ya? Menurut Ibu, ya, selain dari kegiatan BIMTEK kemarin, ada nggak cara lain yang dapat Ibu lakukan agar Ibu bisa memahami aplikasi tersebut? Hmm, ada sih, Bu. Misalnya Bagaimana? saya bisa belajar mandiri sih, Bu. Gitu ya. Saya bisa membaca buku ya, saya buku-buku panduan gitu ya. Saya bisa melihat video tutorial tentang cara pengisian aplikasi Erapot itu di YouTube gitu ya. Kayaknya Iya, ya, Bu ya. Bu. Menurut Ibu, selain itu, adakah rekan yang bisa diajak untuk membantu Ibu? Siapa ya? Oh, iya Bu, ada Bu. Ya, Pak Asep, operator sekolah saya, Bu. Saya akan minta tolong kali ya. Saya bertanya sama beliau, bila ada yang belum saya pahami gitu ya, Bu ya. Nah, iya itu Bu, bagus sekali. Eh, Mungkin ada lagi nggak hal-hal lain yang bisa Ibu lakukan? Hmm, Sebenarnya saya ingin di sekolah kita itu diadakan pelatihan mandiri, Bu. Gitu, kecil-kecilan lah, Hmm, Bu Mira ya, tentang penggunaan iya. aplikasi Airpod gitu ya, agar rekan-rekan yang lain juga yang merasa kesulitan tersebut, ya seperti saya dapat terbantu gitu ya. Wah, itu ide bagus, Bu. Iya, Bagus apakah Ibu banget akan ide. dukung Bu kira-kira ide saya itu Bu? Setuju nggak Bu? Tentu saja, Bu Sulis. Bagaimana rencana Ibu selanjutnya? Oke, paling kira-kira saya akan berdiskusi sama minta izin dulu kali ya ke Bapak Kepala Sekolah. Nah, terus kalau Hmm, beliau mengizinkan, berarti akan merencanakan kegiatan tersebut, gitu ya Bu ya. Wah, bagus tuh, Bu, rencana Ibu. Kapan Ibu akan menemui Bapak Kepala Sekolah? Cepatnya dong Bu Mira, karena waktunya kan udah mepet Bu Mira, bentar lagi. Wah, bagus tuh, Bu Sulis. Sepertinya Ibu udah semangat lagi nih. Iya Bu Mira. Saya lebih semangat nih Bu untuk memulai belajar mandiri ya Bu ya dan berkolaborasi gitu ya sama teman-teman gitu ya dengan teman-teman saya di sini gitu Bu. Waduh, bagus banget, Bu.
Kayaknya Ibu sekarang udah nggak galau lagi ya. Udah bisa senyum nih Bu, Alhamdulillah nih. Saya Iya. sudah gak galau lagi nih, benar kata Bu Mira nih. Oke, saya jauh lebih semangat ya untuk mempelajari dan mengaplikasikannya gitu ya. Agar pengisian e-rapot cepat selesai tentunya ya. Bismillahirrahmanirrahim lah Bu. Aduh, saya juga jadi ikut seneng, Bu. Jadi juga terbawa semangat. Semangat Bu Mira. I love you Bu Mira. Iya, Oke, terima kasih ya Bu Mira ya. sama-sama, Bu. Mudah-mudahan Allah selalu memudahkan dan melancarkan kita dalam menjalankan amanah dan tugas kita sebagai guru ya, Bu. Amin, amin, Allahumma amin. Sekali lagi ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Bu Mira ya. Oke, saya udah banyak ganggu waktunya nih Bu. Mohon maaf ya, waktu istirahatnya jadi terganggu, terpotong Ibu ya. Saya izin ya Bu Mira ya. Enggak Karena kok, udah Bu. ganggu ini takutnya ganggu Bu Mira lebih panjang lagi ini. Ya, Bu. Ya, silakan. Ya Bu Mira, terima kasih Bu Mira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Sulis. Ya, Alhamdulillah Bu Mira eh, sudah selesai. Aduh, maaf. Maaf suaranya lagi serak. Alhamdulillah praktek coachingnya sudah berjalan dengan lancar dan bagus sekali Bu Sulis. Ya, Bu Mira juga bagus sekali dalam coachingnya. Barusan saya melihat alur tirtanya sudah berjalan dengan baik ya. Dari tujuannya, terus identifikasinya, sampai rencana aksi dan tanggung jawabnya ke depan, komitmennya begitu. Itu sudah tergali dengan penuh menurut saya begitu ya. Alurnya sudah mengalir seperti air ya. Tirtanya sudah ada. Kemudian ya fokusnya sudah bagus juga, mengajukan pertanyaan berbobot berdasarkan kalimat inti juga sudah nampak ya, begitu ya, sudah bagus Bu. Menurut Bu Mira yang ingin saya tanyakan, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Mira gali lebih dalam lagi dari praktek coaching ini, Bu? Baik, Bu. Kompetensi yang ingin saya gali lagi yaitu saya ingin mengembangkan pertanyaan tematik dari kalimat kunci agar coach dapat menjelaskan permasalahannya. Selain itu, saya juga ingin bisa mengarahkan coach gitu Bu untuk Iya. mengidentifikasi masalahnya serta meningkatkan kemampuan coach dalam menghadapi permasalahan coach. Oh iya. Mungkin saya akan belajar ya Bu ya dan mengaplikasikan kegiatan coaching ini dalam pembelajaran sehari-hari. Itu Bu Oh, Evi. bagus sekali Bu Mira. Ya, mudah-mudahan praktek coaching dan pelaksanaannya nanti Bu Mira sudah bisa melaksanakan dalam sehari-hari dengan anak-anak dan rekan sekerja Ya, di sekolah ya. Terima kasih Bu Mira, semuanya sudah berjalan dengan baik, dengan lancar. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Mira. Salut, bagus, hebat. Ya.